Baik, perkenalkan nama saya Nathaniela Gracia Alfani Wauma dengan NIM 1900936 dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure dan sekarang berada di kelas SPAKB. Baik, langsung saja di sini saya akan membawakan beberapa cerita firman Tuhan ataupun motivasi-motivasi hidup untuk teman-teman semua gitu. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, tentunya dapat memberkati teman-teman semua seperti itu. Oke, mari kita mulai saja ke pematerian yang pertama. Oke, materi yang pertama yang akan saya sampaikan ini akan berkaitan dengan sebuah kepemimpinan gitu. Kepemimpinan hamba. Nah, kadang-kadang yang menjadi pertanyaan mendasar kita itu kan, apa sih itu hamba itu apa sih gitu kan ya. Lalu yang kedua, mengapa sih kita harus melayani? Apakah ketika kita menjadi seorang hamba itu kita harus melayani ataukah tidak? Seperti itu kan pertanyaan mendasarnya. Nah, apa sih kata hamba itu gitu ya? Bagaimana sih seorang hamba itu dapat dipakai Tuhan gitu, intinya gitu kan, secara efektif. Nah, yang pertama itu ada yang namanya man of prayer. Artinya ini seorang yang berdoa gitu, kekuatan doa. Ini bisa kita baca-baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 seperti itu ya, nanti saya akan tampilkan. Nah, yang kedua ini adalah man of faith, yaitu seseorang yang kuat dalam imannya seperti itu. Yang ketiga ini man of word, artinya seorang yang mampu dan kuat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah men that are filled with Holy Spirit. Nah, apa sih artinya men that are filled with Holy Spirit? Ini adalah orang yang dipakai penuh, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah seorang hamba, di mana hamba ini adalah dipakai oleh Tuhan secara efektif, yang mana memiliki kekuatan dalam berdoa, lalu beriman tentunya, lalu dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan, lalu orang yang selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Menurut saya semua orang itu pasti akan bisa gitu menjadi seorang hamba Tuhan, betul tidak? Tergantung apakah kita mau, apakah kita ingin berusaha ataukah tidak, itu kan pertanyaan terpentingnya seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan hamba gitu ya. Nah, kita lanjut lagi kepada tokoh Alkitab gitu. Salah satu contohnya tokoh Alkitab yaitu Kain ya. Pasti udah tahu cerita Kain gitu kan, dan Habel biasanya, dan kita dengar ceritanya gitu ya. Nah, seorang hamba pun yang memiliki ketekunan dalam doa, beriman, merenungkan firman Tuhan, tentunya akan bisa pernah memiliki kepahitan dan kebencian gitu ya. Nah, adanya kemarahan, kemunafikan, ada cemburu gitu. Contohnya aja tokoh kita Kain, tapi itu merupakan hal yang tidak benar gitu, tidak usah kita lakukan. Nah, lanjut lagi. Tadi kan gimana sih cara hamba dipakai secara efektif oleh Tuhan? Tadi man of prayer, of faith, gitu, of word, and they are filled with Holy Spirit. That's why there is a good karakter that hal yang harus dipunyai oleh seorang hamba gitu. Nah, beralih lagi ke kepemimpinan. Kalau misalnya kita melihat kepemimpinan, kita bisa melihat Yesus gitu, Tuhan kita. Dia memimpin kita dengan baik dan bijaksana gitu, memimpin kehidupan kita tentunya. Kita kalau tanpa dipimpin Yesus, mungkin kita tidak akan bisa menjadi seperti ini gitu. Nah, adapun kepemimpinan apa sih, karakter apa sih yang Yesus punya gitu, yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, yang pertama ini, dia yang terbesar harus menjadi pelayan, seorang pemimpin itu gitu. Jadi seorang pemimpin itu jangan mau dilayani, tapi ya dia itu harus melayani. Nah, yang kedua, tidak menjadi Tuhan atas orang lain. Yang ketiga, hidup dan memimpin dengan menjadi contoh. Keempat, rendah hati. Yang lima, sebagai yang lebih muda menjadi terakhir dan terkecil, tidak ada paksaan. Itulah menjadi seorang pemimpin menurut karakter Yesus. Lalu tidak ada ambisi buta, tanpa reputasi, menjadi manusia taat dan setia. Dan akhirnya nih, kepemimpinan Yesus itu diakhiri contohnya dengan kematian di kayu salib.
Jadi dia rela dia kan memimpin kehidupan kita, lalu dia rela mengorbankan kehidupannya untuk kita gitu, untuk para anak-anaknya, seperti itu. Nah, ketika kita melihat karakter pemimpin dari Yesus sendiri gitu ya, artinya seorang pemimpin itu, kepemimpinan hamba itu harus mau melayani dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dilayani tapi harus mampu melayani, harus rendah hati, harus menjadi contoh, dan tentunya rela berkorban untuk sesama. Itulah tentang kepemimpinan hamba yang memang harus dimiliki uh, oleh seorang hamba ataupun seorang pemimpin, karakter-karakter yang mana yang harus miliki, yang dapat kita tiru gitu. Mungkin memang sulit, tapi seiring berjalannya waktu, karakter-karakter yang yang ada dalam diri Yesus Kristus tentang kepemimpinan seorang hamba gitu, yang mana melayani, itu pasti akan terserap dalam diri kita, tergantung kita mau atau tidak. Mungkin sekian pemateri tentang kepemimpinan hamba. Kita next materi selanjutnya. Oke, baik, tadi kita sudah mendengarkan materi tentang kepemimpinan seorang hamba gitu ya, bagaimana sih kita memimpin gitu dengan cara yang baik, dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hamba misalnya gitu ya. Nah, kita next lagi ke materi yang kedua, yaitu tentang the right to lead. Jadi bagaimana sih cara kita memimpin yang baik dan benar gitu ya. Apa sih yang menjadi seseorang berhak untuk memimpin. Nah, ini tuh tentang kepemimpinan gitu ya, the right to lead, bagaimana cara yang baik untuk kita leading or memimpin gitu. Nah, apa sih tadi yang saya sebutkan, pertanyaan mendasarnya itu apa yang menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita berhak untuk memimpin. Yang pertama itu adalah the keyword is pemimpin tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. Ketika kita dapat diterima oleh berbagai pihak, that's it, kita bisa menjadi seorang pemimpin. Makanya kalau kita tidak diterima oleh berbagai pihak, bagaimana kita memimpin, kita bagaimana orang ibaratnya dapat mendengarkan apa yang kita pimpin, apa yang kita koordinasikan gitu. Nah, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemimpin. Yang pertama itu aksi. Aksi itu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan yang benar dan atau yang baik gitu ya. Nah, ada di sini tuh contoh tokohnya itu Moller gitu ya. Seseorang pemimpin yang menepati janjinya. Nah, jenis pemimpin yang menjadi contohnya ini adalah membuang ego, lalu membangun hubungan yang baik, ini aksi ya, bekerja dengan unggul, bergantung pada kedisiplinan, membuat nilai tambahan dan berikan semua kekuatan, seperti itu. Nah itu beberapa hal yang harus dimiliki pemimpin gitu. Aksinya itu apa sih? Ya harus membuang ego, lalu harus membangun hubungan yang baik, lalu harus bekerja dengan unggul. Itu bukan salah satu beberapa aksi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagian yang kedua, bahwa seorang pemimpin yang baik dalam memimpin harus memiliki visi. Ada cerita dari Nelson Mandela gitu ya, dia itu ceritanya memperjuangkan kulit hitam gitu pada saat itu. Nah, dari cerita itu kita bisa ambil bahwa beberapa visi seorang pemimpin itu adalah lihat ke dalam kita, maksudnya ke dalam anggota, lihat internalnya bagaimana. Lalu yang kedua, lihat di belakangnya bagaimana gitu kan, lihat belakangnya, maksudnya lihat para anggotanya itu bagaimana, lalu lihat di sekitarnya bagaimana, lalu lihat di depannya bagaimana untuk menghadapi rintangan, di atasnya bagaimana, di sebelahnya bagaimana. Seorang pemimpin itu memiliki visi-visi yang dapat tidak hanya memperhatikan diri dia, tapi memperhatikan tadi gimana nih orang-orang di belakang dia, gimana orang di sekitar dia, gimana orang-orang di hadapan dia yang akan berhadapan dengan dia. Itulah pemimpin yang baik, memiliki visi-visi yang tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri gitu. Nah, yang ketiga adalah pemimpin yang baik itu, cara pemimpin yang baik itu harus memiliki pengorbanan. Nah, pengorbanan yang bagaimana sih maksudnya ini gitu ya. Nah, pengorbanan yang mana seorang pemimpin itu harus mengorbankan suatu hal gitu ya, mengorbankan suatu hal untuk
kepentingan kelompok atau kepentingan anggotanya gitu. Jadi emang harus bisa mengedepankan kepentingan kelompok gitu ya. Contoh dari tokoh Alkitab ini yang pemimpin yang memberikan pengorbanannya gitu ya. Nah, ada Nehemia. Nehemia ini adalah seorang tokoh Alkitab yang mendapatkan ancaman pembunuhan di Yerusalem gitu, dan menyelamatkan anggotanya. Lalu Nuh juga tercela pada zamannya, tapi tidak apa-apa, itu merupakan sebuah pengorbanan seorang pemimpin gitu. Nah, intinya itu pemimpin itu harus memiliki sikap pengorbanan. Yang keempat, pemimpin itu harus mampu mengambil resiko gitu. Ketika pemimpin itu kan tugasnya untuk membuat keputusan seperti itu kan. Nah, ketika pemimpin yang mampu mengambil resiko itulah pemimpin yang baik gitu. Gak mungkin kan seorang pemimpin kayak gak bisa ngambil keputusan karena takut ABCD gitu. Mau gak mau seorang pemimpin itu harus bisa mengambil resiko. Nah, seperti itu. Nah, adapun bagian yang terakhir ini adalah pemimpin juga harus memiliki determinasi gitu ya. Ketika melihat suatu kebenaran, ketika melihat suatu perubahan, itu harus bisa determinasi seperti itu. Lalu yang keenam itu, yang terakhir ini adalah pemimpin itu harus memiliki integritas. Tadi kan juga the right to lead gitu ya, bagaimana cara yang benar untuk memimpin, yaitu memiliki integritas yang terakhir ini, dimana integritas ini maksudnya adalah membuktikan bahwa dia memiliki keberanian, bahwa dia memiliki tekad untuk menghadapi suatu, baik itu buruk atau baik, karena seorang pemimpin yang baik itu tentunya harus memiliki kekuatan dalam dirinya untuk tetap menyelamatkan atau melindungi seluruh anggotanya, seperti itu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan materi yang ketiga gitu. Ini berkaitan how to influence people gitu. Bagaimana sih kita bisa menginfluence seseorang? Bagaimana kita bisa menjadi sederhananya bagaimana kita bisa menjadi contoh untuk seseorang gitu ya, menjadi figur dimana seseorang itu bisa melihat kita dan melakukan hal sama dengan kita, ataupun ibaratnya sederhananya bagaimana kita dapat memberikan contoh ataupun membawa pengaruh kepada orang-orang di luar sana, kan seperti itu ya. Nah, yang pertama ini, seseorang yang membawa pengaruh itu harus memiliki integritas. Nah, integritas yang seperti apa sih gitu ya? Integritas itu kan menurut kata KBB itu adalah sebuah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan gitu ya. Nah, keuntungan langkah untuk menjadi seorang integritas itu adalah harus memiliki komitmen. Yang kedua, utamakan hal kecil. Yang ketiga, setiap hari lakukan prioritas gitu ya, dan putuskan sebelumnya. Jadi kayak selalu memutuskan hal yang baik gitu. Nah, yang pertama itu diingat ya, seseorang yang baik itu, seorang yang bawa pengaruh itu harus memiliki sebuah integritas yang baik. Yang kedua, seseorang yang bawa pengaruh itu harus mengasihi orang lain. Kenapa sih? Kita bawa pengaruh, berarti orang harus mengasihi kita dong? No, it's not a good deal gitu ya. Jadi yang baik itu adalah ketika kita ingin dikasih seseorang, ketika kita ingin mempengaruhi seseorang, kita juga harus mengasihi orang lain gitu. Nah, bagaimana sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita adalah kita harus penuh kasih, harus hormat, harus mau mengakui segala hal, baik benar ataupun salah, harus memiliki rasa aman. Seorang kita harus memiliki rasa aman, lalu harus ada dorongan kita untuk seseorang gitu. Nah, baik lagi, langkah menjadi seorang untuk bisa mempengaruhi orang lain. Maksudnya pengaruhnya itu bukan dalam hal buruk ya, tapi dalam hal baik gitu tentunya. Itu komitmen, kepercayaan, kita memiliki akses untuk mempengaruhi tersebut gitu, untuk menginfluence orang-orang ya, baik dengan media sosial. Kita bisa, contohnya kita bisa sedikit merenungkan atau membaca firman Tuhan di media sosial, itu kan bisa ya, itu akses yang baik gitu. Lalu kesempatan yang baik juga tentunya, seperti itu. Yang ketiga, seseorang membawa pengaruh dalam iman orang lain gitu.
gimana sih berkaitan dengan iman gitu. Apa sih iman itu? Iman itu kan merupakan kayak salah satu hal yang harus dimiliki oleh diri kita gitu. Nah, ketika ketika kita memiliki iman, tentunya kita juga bisa mempengaruhi iman orang lain. Maksudnya itu jangan jadikan kata-kata yang menjadi hal yang negatif gitu ya, konotasi yang negatif, tapi ubah ke yang baik. Ketika kita bisa mempengaruhi iman orang lain, ketika iman orang lainnya sedang down atau sedang tidak baik, kita bisa mempengaruhi, kita bisa berikan dorongan, kita bisa berikan kekuatan seperti itu. Yang keempat, seseorang membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain. Gimana sih? Ketika kita membawa pengaruh, tentunya harus ada feedback juga kan ya, dari orang untuk kita ataupun dari kita untuk orang lain. Ketika kita membawa pengaruh, kita harus bisa mendengarkan orang lain gitu. Mendengarkan orang lain ini sama dengan membuat orang respect. Kalau membangun hubungan yang baik, ketika kita bisa mendengarkan orang, kita bisa membangun hubungan yang baik loh. Lalu memperluas pengetahuan kita juga, jangan salah. Yang keempat, membangun persahabatan. Dari situlah ketika orang percaya, orang bisa dimana kita bisa membawa pengaruh juga ke diri kita, orang yang baik tentunya ya. Yang kelima, seorang yang mempengaruhi itu harus memahami orang lain. Ketika kita mempengaruhi orang lain dengan kata-kata kita, ketika ketika kita gak memahami orang itu, ya orang itu gak akan dengar gitu, gak akan mau dipengaruhi orang kita dong. Tapi ketika kita bisa memahami, bisa mengerti, orang itu pasti akan mau gitu dipengaruhi oleh kita, maksudnya dipengaruhi dalam hal baik ya, kayak gitu. Nah, hal yang perlu kita pahami tentang orang lain adalah setiap orang ingin menjadi seseorang. Maksudnya seseorang yang menjadi seseorang itu, seseorang ini maksudnya ingin menjadi suatu hal yang ibaratnya gini, kita ngeliat nih orang jadi artis, kita kayak pengen dia jadi seorang artis gitu. Lalu setiap orang membutuhkan seseorang, setiap orang akan menolong, dan itu akan berpengaruh pada sama gitu. Nah, lalu yang keenam itu seorang pengaruh memperbesar orang lain. Nah, lalu person of influence connect with people. Jadi hubungan dengan orang itu membawa akses kita untuk mempengaruhi orang atau menginfluence orang ke depannya gitu, untuk influence yang baik ya. Lalu person of influence empowers people. Jadi menguatkan adalah kunci keberhasilan untuk menginfluence seseorang gitu, dengan hubungan yang baik, dengan komitmen yang baik. Itulah hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, salah satu cara how to influence people. Of course, influence to the good way gitu, not a negative way but to positive way, of course, like that. Nah, lalu yang keempat ini materi yang diambil dari sebuah film yang bisa kita ambil pelajarannya dari film tersebut. Jadi ketika kita nonton film tersebut, tentunya kita bisa mengambil hikmah apa sih, atau apa sih amat dari cerita tersebut. Ini cerita yang sangat menarik sekali. Judul film itu Facing the Giant gitu ya, ibaratnya menghadapi sebuah hal yang besar kayak gitu. Nah, film ini menceritakan tentang saya akan membacakan sedikit tentang film ini dulu ya, sinopsisnya gitu, nanti apa yang bisa kita ambil. Nah, film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pelatih dari American football di salah satu sekolah Kristiani. Seorang pelatih ini bernama Grant Taylor. Nah, selama yang menjadi pelatih di sekolah tersebut, tidak ada prestasi yang dihasilkan dari sekolah tersebut gitu. Nah, padahal sebelum itu banyak prestasi. Nah, pas dia melatih di sekolah tersebut, tidak ada nih prestasi yang bisa dihasilkan dari apa yang telah dilatih olehnya, seperti itu. Nah, hal tersebut menyebabkan pihak sekolah itu memiliki keraguan gitu, kayak kinerjanya bagus gak sih si Grant Taylor ini, bagus gak sih seorang pelatih ini gitu ya, karena sekolahnya pun tidak mendapat prestasi apa-apa gitu selama dia mengajar atau melatih. Nah, selain itu Grant Taylor pun ini memiliki masalah lain. Selain dianggap diragukan menjadi seorang pelatih di sekolahnya, dia juga memiliki kesulitan yang lain di
rumah tangganya seperti itu. Nah, di tengah kesulitan yang dia alami, sebenarnya dia putus asa, tapi ia memilih datang kepada Tuhan dan mengubah prinsip hidupnya menjadi lebih berfokus pada Tuhan gitu. Tidak berfokus pada diri sendiri, melainkan beralih fokusnya menjadi lebih fokus kepada Tuhan, karena dia merasa bahwa dia banyak masalah nih, dia mengandalkan diri sendiri, dan ternyata dari situ tuh dia lupa dia itu harus berfokus pada Tuhan gitu. Tidak hanya untuk seluruhnya itu untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kepentingan Tuhan. Nah, dia akhirnya mengubah prinsip hidupnya dari berfokus kepada masalah, kepada dirinya, jadi berfokus kepada Tuhan. Nah, that's why dia kuat. He's strong to facing all of the problem he has gitu. Nah, dia itu menerapkan prinsipnya itu dalam timnya juga gitu. Dia bilang ke timnya secara garis besar, pokoknya kita harus siap gitu. Kita tidak harus fokus pada diri sendiri, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Dan dengan dia berfokus, dia berserah kepada Tuhan, akhirnya tim yang dilatihnya itu secara perlahan-lahan itu mengalami kemenangan gitu. Dan berhasil mengalahkan tim Giant ini. Namanya tim Giant, facing the Giant itu yang menghadapi tim Giant gitu ya. Nah, ketika dia menyerahkan ini kepada Tuhan seluruh masalah, dia merasa bahwa oh iya gitu, kita tidak bisa menghadapi masalah sendiri gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Grant Taylor ini mulai bisa menyelesaikan setiap masalahnya karena ia berfokus pada Tuhan dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mukjizat kepada dia gitu. Jadi apa yang bisa kita pelajari, dia putus asa, Grant Taylor putus asa, tapi dia tidak mau putus sampai itu aja, tapi dia mengevaluasi bahwa dirinya, oh iya, saya tidak berfokus pada Tuhan, jadi saya lebih fokus kepada Tuhan. Ketika dia berserah, menyerahkan dirinya dan fokus kepada Tuhan, mujizat Tuhan itu datang luar biasa. Nah, apa yang bisa kita pelajari, dia tidak pantang menyerah. Yang pertama, walaupun kalah terus dia tidak pantang menyerah, malah dia berserah kepada Tuhan gitu. Tetap berharap, lakukan yang terbaik dalam segala hal, berikan nilai positif kepada suatu kelompok gitu ya. Yang kelima, berfokus pada Tuhan. Yang keenam, hal yang paling penting, percaya dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi ujian apapun, janganlah berfokus pada masalah tersebut, janganlah berfokus pada diri kita, tetapi tetap berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong dan yang selalu akan memberikan mukjizat kepada kita. Baik, selanjutnya ini adalah materi tentang kesetiaan. Sebagai seorang anak Tuhan, jadi kita harus memiliki kesetiaan dalam segala hal gitu. Ketika kita ingin menjadi serupa dengan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, dia itu kan setia ya, maka itu kan sebagai anaknya pun harus setia. Nah, ini yang pertama itu saya akan merangkum beberapa hal tentang kesetiaan gitu ya. Ada di Galatia 1:1-10, dan itu tentang kesetiaan Paulus itu. Kita bisa contoh dari tokoh Alkitab tersebut. Lalu saya akan membacakan beberapa ayat Alkitab aja gitu, dan saya akan menyimpulkan hal-hal dari ayat Alkitab tersebut ya. Lalu yang kedua itu ada di Yoel 2:13, itu berlimpah kasih setia. Ada di Wahyu 1-5, Yesus Kristus adalah saksi yang setia, dikatakan bahwa Yesus adalah saksi yang setia. Lalu dalam Wahyu 2 ayat 10 yang bisa kita simpulkan, nanti saya akan tampilkan gitu ayatnya. Jangan takut apapun juga, karena Tuhan itu setia. Yang ketiga, dalam Maleakhi 2 ayat 5 disebutkan bahwa jaga diri, janganlah tidak setia terhadap istri dari masa muda. Dan di Mika 6 ayat 8 disebutkan bahwa Tuhan memberitahukan agar manusia mencintai kesetiaan. Lalu pada Ulangan 7 ayat 9 disebutkan Allah setia yang selalu memegang perjanjiannya dan selalu mengasihi. Selanjutnya 2 Raja-Raja 17 ayat 37, perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Itu
disebutkan. Jadi saya tidak akan membacakan ayat 2, jadi saya simpulkan gitu dari ayat-ayat tersebut ya. Lalu ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Lalu dalam Mazmur 145 ayat 13, Allah setia dalam perkataan dan perbuatan. Lalu dalam Amsal 11 ayat 13, sebagai manusia harus setia agar terhindar dari perkara. Dari beberapa ayat yang saya rangkum tadi, bisa kita simpulkan seorang manusia itu harus memiliki kesetiaan seperti Allah kita Tuhan Yesus Kristus, di mana kesimpulannya itu Allah kita memiliki karakter yang setia, dan kita sebagai umatnya pun harus setia seperti Allah dalam segala hal, dalam segala perkataan, dalam segala perbuatan yang mana sesuai dengan Alkitab yang tadi saya sebutkan di ayat Alkitab, di mana kita diwajibkan untuk setia seperti Tuhan Allah kita Yesus Kristus adalah setia. Nah, baik, selanjutnya ini adalah pemahaman tentang visi hidup. Nah, seseorang tentu harus memiliki sebuah visi hidup dalam dirinya gitu ya. Apa sih visi hidup itu? Visi hidup itu kan ibaratnya kayak sebuah visi untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Nah, apa sih tujuan hidup manusia gitu ya? Dari Tuhan itu apa sih sesuai Alkitab itu? Yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga, kita diciptakan menyerupai Kristus, itu tujuan hidup manusia ya. Lalu yang keempat itu kita didesain untuk melayani Allah. Yang kelima itu kita dibuat untuk sebuah misi. Misi apa sih? Tentunya misi untuk sama-sama diselamatkan oleh Tuhan gitu. Kita bisa kita bisa memberikan kekuatan kepada seorang kayak gitu ya. Nah, selanjutnya jika berbicara tentang visi gitu ya, visi hidup manusia itu apa sih gitu ya? Kalau misalnya sesuai dengan Alkitab itu, visi hidup manusia itu kan, visi itu kan sesuatu hal untuk mencapai tujuan gitu ya, hal-hal yang dipegang untuk mencapai tujuan. Nah, dalam Alkitab dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11, kita itu diberikan karunia, kita itu diberikan talenta oleh Tuhan gitu ya. Yang pertama itu sebab kepada seseorang Allah memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Roh yang sama memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, Roh memberikan kuasa untuk melakukan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan macam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh gitu, lalu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, itu merupakan salah satu beberapa karunia yang diberikan Tuhan untuk kita, yang mana bisa kita sebarluaskan gitu kepada orang-orang sekitar kita, ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, berkaitan dengan visi hidup gitu ya, Tuhan itu sudah memberikan karunia-karunia. Tentunya kita itu untuk menentukan visi hidup itu harus melihat apa tujuan kita gitu kan, apa tujuan yang Tuhan mau untuk hidup kita. Dan setelah kita bisa memegang visi-visi dalam kehidupan kita gitu, kita bisa ibaratnya kayak mempunyai visi-visi dalam kehidupan kita. Nah, adapun gitu ya, visi hidup itu misalnya setelah lulus gitu, kita ingin bisnis apa, kita ingin bekerja apa, seperti itu kan. Nah, visi hidup itu adalah mengenai langkah demi hari demi hari yang akan kita lakukan untuk menentukan tujuan hidup kita gitu. Nah, jadi berkaitan dengan visi hidup ini adalah kita harus dalam menentukan visi hidup ini, kita harus melihat apa tujuan hidup kita, apa sih yang Tuhan mau untuk kita. Jadi jangan memikirkan diri sendiri, tapi kita juga harus tahu apa tujuan kita dibentuk gitu. Nah, bagaimana visi kita untuk mendapat tujuan-tujuan selain tujuan duniawi, ada tujuan yang Tuhan mau, tujuan Tuhan untuk menciptakan kita di dunia ini. Kita juga harus bisa membuat visi-visi yang berkaitan dengan hal tersebut untuk memuliakan nama Tuhan tentunya, seperti itu. Baik, materi yang terakhir ini adalah berkaitan tentang amanat agung gitu. Mungkin beberapa teman-teman gitu masih bingung nih, apa sih amanat agung itu, apa sih gitu kan ya. Kadang-kadang kita masih belum mengerti, tapi sebelum kita ke amanat agung, mari kita bahas tentang pertama dosa. Seperti kita ketahui bahwa upah dosa ialah maut.
Jadi ketika seseorang berbuat dosa, manusia berbuat dosa adalah upahnya maut ya. Lalu yang kedua, kasih itu menjadi dasar kita diselamatkan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, itu walaupun kita berdosa ya. Nah, bagaimana cara untuk diselamatkan? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, percaya ketika kita percaya dan mengaku dalam diri kita, maka kita akan diselamatkan. Itu tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 9. Yesus adalah Tuhan. Kita akan diselamatkan apabila kita mengaku dan percaya dalam hati kita, karena Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju surga. Nah, status kita apa sih ketika kita sudah percaya gitu? Ketika kita sudah percaya, maka kita menjadi anak Allah. Anak Allah itu kita akan diselamatkan karena kita sudah percaya. Nah, ketika kita menjadi anak Allah, tentunya kita akan menjadi saksi-saksi Yesus Kristus dalam dunia ini gitu. Bisa jadi dalam perbuatan kita, perkataan kita, maka kita serupa dengan Allah. Nah, langsung masuk ke amanat agung. Apa sih amanat agung itu gitu ya, yang kita sering dengar. Dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, dan aku akan menyertai sampai akhir zaman." Itulah amanat agung dari Tuhan untuk kita gitu. Kita sebagai anak-anak Allah ini harus melakukan itu juga, karena kita sudah percaya kita itu dipilih Tuhan, maka kita harus melakukan amanat dari Tuhan. Pergilah, jadilah bangsa semua muridku. Yaitu artinya apa? Kita harus menjadikan murid, membaptis, mengajar, dan mengulangi gitu cara kita untuk melakukan amanat agung ya. Menjadikan murid itu kita bisa, nggak harus kita jadi pendeta gitu, nggak harus juga ya. Kita sebagai orang yang biasa, anak-anak Tuhan yang biasa juga, kita bisa ibaratnya kita menasihati, kita saat teduh dan kita membagikannya kepada teman-teman, sharing dalam ponsel. Itu salah satu hal kita sharing firman Tuhan. Itu cara satu hal untuk menjadikan rekan-rekan lingkungan sekitar kita murid seperti itu. Lalu membaptis, atau di gereja juga ada pembaptisan kita, aktivitas pembaptisan. Nah, itu menjadi salah satu amanat agung, yaitu untuk mengajar. Mengajar itu tidak selalu harus sekolah, mengajar itu bisa dalam segala hal. Itu contohnya sekarang di sosial media kita bisa membagikan ayat-ayat Alkitab, kita bisa membagikan hasil renungan kita gitu ya. Itu salah satu hal untuk mengajar orang-orang dan membaca dan memahami orang-orang akan terberkati juga seperti itu. Dan kita harus mengulangi hal tersebut. Ibaratnya kita men-sharing segala ajaran Tuhan yang kita percaya gitu. Dan itulah salah satu hal amanat agung yang bisa kita lakukan. Dan jangan khawatir, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman seperti itu. Nah, ketika kita melaksanakan amanat agung, tentunya kita akan mendapatkan reward dari Tuhan, yaitu adalah mahkota. Apa sih mahkota kehidupan dari Tuhan? Ketika kita percaya menjalankan amanat agung, akan sertai kita sampai akhir zaman, bahkan sampai kita dalam surga. Tuhan akan sertai mahkota kehidupan yang luar biasa. Nah, selain kita harus menjalankan amanat agung itu, kita juga harus memiliki pribadi seorang Kristen yang memiliki integritas dalam lingkungan, itu memiliki tanggung jawab, dapat dipercaya, melayani, dan rendah hati. Itulah beberapa hal yang dimiliki seorang Kristen dalam lingkungan gitu. Nah, yang terakhir, apa sih hubungan kita dengan amanat agung? Ajarlah orang lain dengan pribadi kekristenan yang kita miliki. Maksudnya itu ya, kan tadi kan ajarlah gitu ya di amanat agung. Jadikanlah semua murid. Ketika kita mengajarkan pribadi kekristenan kepada orang lain yang kita miliki, agar orang-orang lain juga dapat melakukan perintah Allah dan akan disertai juga sampai akhir zaman. Itulah mengapa kita harus melakukan amanat agung, agar
orang-orang lain juga bisa dapat mengikuti perintah Allah dan dapat bisa disertai hingga akhir zaman seperti itu. Oke, mungkin sekian dapat saya sampaikan terkait beberapa materi tadi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkenan di hati teman-teman semua dan tentunya dapat bermanfaat, tentunya teman-teman yang mendengar dapat terberkati oleh materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.